Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada malam hari ini, malam hari ini kita menginjak pada bab 3 Quran surat Al-Baqarah ayat 213. Pak Iwan bisa membuka Quran surat Al-Baqarah ayat 213. Yang sebelumnya itu di bab 2 kami sudah mengantarkan dan sedikit menjelaskan Quran surat Al-Baqarah ayat 21 yang diberi judul Tauhid Inti Dakwah Al-Jamaah. Saya akan sedikit sebelum masuk ke materi akan mengulang materi beberapa waktu lalu, yaitu Tauhid Inti Dakwah Al-Jamaah. Disebutkan di dalam buku ini Tauhid Inti Dakwah Al-Jamaah yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam Quran surat Ali Imran ditambahkan ayat 159 disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Inti dakwah jamaah yaitu menyampaikan tentang tauhid. Tauhid adalah mengesahkan Allah. Tauhid adalah menuhankan kepada Allah. Lam yalid walam yulad. Kita bertuhan kepada Zat yang maha segalanya. Dia tidak memiliki anak dan tidak diperanakan, dan dia juga bukan anak. Itu inti dari tauhid dakwah jamaah. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan di bab 3 Quran surat Al-Baqarah ayat 213. Para ikhwan nanti bisa mengikuti saya untuk bisa menerjemahkan beberapa kata yang ada di surat Al-Baqarah ayat 213. Baik para ikhwan, ikuti perlafziah dari saya setelah saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulang lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidah. وبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. Yang belum dilihat surat Al-Baqarah ayat 213 ya. Jadi belum ketemu ya dari sebelum suara ya. Wa anzala ma'ahul kitaba bil haqq wa anzala ma'ahul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'd
وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Baik para ikhwan sekalian, ayat ini di dalam buku yang ditulis oleh Ustaz Taufikur Rahman LC mengkabarkan kepada kita, yakni asal muasal awal mula terjadinya perpecahan dalam kehidupan manusia pada waktu lampau. Allah menjelaskan bahwa dahulu seluruh manusia berada di atas satu agama, yaitu agama tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Para ahli tafsir menyebutkan masa itu terjadi kurang lebih selama 10 abad sejak Nabi Adam hingga menjelang diutusnya Nabi Nuh. Jadi jauh sebelum kita berbicara tentang Isa alaihissalam, sebelum kita berbicara tentang perbedaan kita melihat antara Ishak dan Ismail, jauh sebelum itu sudah ada ajaran tauhid yang diselewengkan atau yang diragukan oleh pemeluknya, bukan oleh orang lain. Maka ada istilah orang berilmu itu akan diuji dengan ilmunya. Orang yang fakir dia akan diuji karena kefakirannya. Orang yang banyak hartanya akan diuji dengan hartanya. Nah, dalam konteks ayat ini bahwa mereka diuji karena ilmunya. Pada saat dulu mereka bukan berarti tidak memahami tentang ketauhidan Allah. Mereka tahu bahwa zat yang disembah hanya satu. Itu sejak zaman Nabi Adam. Ayat ini membuktikan pula bahwa ajaran Nabi Adam hingga Nabi Muhammad itu mengajarkan agama tauhid. Jadi tidak ada yang melenceng. Yang melenceng itu yang di kemudian hari yang kita kenal dengan agama-agama samawi, seperti misalnya agama Kristen, agama apa lagi? Katolik, Buddha, Hindu segala macam ya. Itu agama-agama yang dia menyelewengkan dari agama tauhid yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Sebagian dari mereka tetap berada di atas agama tauhid dan sebagian mereka lainnya ada yang keluar. Lalu Allah mengutus Nabi Nuh sebagai nabi yang menerima wahyu dan rasul yang diperintahkan dengan syariat tertentu untuk menyampaikan risalah agama tauhid ini dan untuk memutuskan dengan syariat yang pada saat itu berlaku, yaitu tidak memperselisihkan Tuhannya Allah, tidak memperselisihkan, artinya mereka satu sepakat. Namun para ikhwan ini bisa dilihat kembali ya, sejak itu perselisihan masih terus terjadi dari generasi ke generasi sampai
Nabi Isa alaihissalam itu dituduh sebagai anak Tuhan, sebagai anak Allah. Perselisihan di antara mereka bahkan tidak sampai di situ. Para ahlul kitab ini mereka yang memegang kitab Injil, terutama kitab Taurat dan kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad. Mereka diberikan itu, lalu diselewengkan oleh mereka, sehingga apa yang terjadi pada saat ini itu merupakan penyelewengan dari mereka. Mungkin para ikhwan bisa melihat di beberapa feed, di beberapa video-video short, itu sering kita melihat perdebatan antara Kristen dan Muslim. Perdebatan yang hanya seputar bahwa Isa itu anak Tuhan atau bukan, Isa itu disalib atau samiri, berbeda penafsiran. Itu perdebatan itu ada, dan itu diyakinkan akan terus ada sampai hari kiamat. Nah, dalam konteks ayat ini saya hanya memasukkan bahwa perselisihan itu akan terjadi di antara kita. Maka yang terjadi ketika perselisihan itu berkembang, biasanya penafsiran. Ketika kita misalnya ada perintah dari imam bahwa nanti tanggal 23 tali sesat itu sebagai dari amanat, maka kita sebagai orang yang berilmu diolah itu. Imam, kalau seandainya tidak di bulan Februari bagaimana imam? Kenapa? Karena Februari itu musim hujan. Kenapa kita geser di bulan Juni? Kenapa? Karena bersamaan dengan waktu libur. Nah, ini contoh ya, contoh supaya kita mengerti bahwa perselisihan itu ada. Dulu di bidang fikih, terutama di awal-awal jamaah muslimin, mungkin Ustaz Rifai juga bisa merasakan, itu ada perbedaan. Setelah ruku itu ada yang mengangkat tangan dan kembali ke atas dada. Ya, ada ya itu ya. Nah, dulu kita ada tuh perselisihan. Bukan perselisihan, itu perbedaan pendapat yang ketika pada waktu-waktu awal kita mengkaji fikih. Lalu apalagi perselisihan di antara kita? Azan awal ya, sebagian dulu ada yang bisa boleh diterima. Itu muadzinnya ini. Muadzinnya Rifai. Nah, alhamdulillah masih. Mau dipakai golok pun orang-orangnya. Oh gitu, pernah ya katanya. Apa-apa nih katanya. Itu kita nyubriuk gitu ya. Aroya. Itu banyak sekali yang kita lakukan pada awal-awal yang kurang diterima oleh khalayak ramai, khususnya umat Islam, yang pada hari ini itu banyak yang melakukan. Artinya apa? Bahwa perselisihan itu kita kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ketika perselisihan itu melanggar syariat, maka otomatis dia akan terhapus. Ketika syariat itu kita tegakkan karena memang ajaran Rasulullah ada dalam kitabnya, maka itu akan langgeng. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi para ikhwan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.